Assalamualaikum sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya berbagi resep masak sup ikan dan buah pai shangkuo ya. Rasanya itu asam manis kayak gitu ya, seger banget. Saya pernah masak juga sebelumnya dan hari ini saya akan berbagi di channel YouTube saya. Dan juga saya masak ayam, sayuran hijau dan labu kayak gitu ya. Nah, sayur hijau ini kalau misalkan nggak punya itu pakai pakai sayur bayam pun bisa ya. Dan bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara saya memasak semuanya nanti, simak video saya hingga akhir. Jika kalian suka dengan video saya, kasih like. Jika ada kritik dan saran yang membangun, silahkan komen di bawah ya. Hari ini itu cuaca sangat bagus sekali ya. Saya mulai memasaknya ini, sayurnya saya peritilin, kemudian saya rendam terlebih dahulu supaya obat-obatnya itu bisa hilang. Nah, buah pai shangkuo yang akan saya masak dengan ikan itu seperti ini ya. Ini rasanya itu asam ya. Dan ini tulang ikan, ada ayam yang saya masak dengan sayur asin ini tinggal sisa sedikit. Kemudian saya juga tumis labu dan juga daging babi kayak gitu ya. Nah, untuk jenis ikan apa saja bisa, saya menggunakan tulang ikan ya. Kalau misalkan nggak punya tulang ikan, pakai ikan yang berdaging atau satu ekor ikan dipotong-potong kayak gitu juga bisa ya. Dan ini saya menggunakan 2 bungkus ikan, tulang ikan ya, karena kakek saya itu sangat senang sekali makan ikan. Jadi saya masak agak banyak sedikit ya. Apalagi juga tulang ikan itu nggak terlalu berdaging, jadi saya masaknya agak lebih. Kemudian saya cuci seperti ini di bawah keran air yang mengalir kayak gitu ya. Ini bersih banget. Jenis ikan ini juga mahal ya, kata nenek saya itu jenis ikan ini mahal. Selanjutnya saya persiapkan bahan-bahan untuk masak sup ikan dan buah pai shangkuo, yaitu pertama saya cincang cabai. Saya menggunakan cabai besar ya, karena kalau misalkan cabai rawit takutnya majikan saya itu kepedesan kayak gitu ya. Jadi saya menggunakan cabai besar seperti ini dan isinya saya buang ya. Nah, nanti itu cabainya itu saya cincang kecil-kecil. Selesai menyincang cabai, kemudian saya lanjut menyincang juga jahe ya, kayak gitu ya. Jadi dicincang kecil-kecil, lembut-lembut kayak gitu. Kemudian juga nanti saya cincang bawang putih, saya iris juga daun bawang yang sudah saya siapkan. Selesai menyiapkan bumbunya, saya cuci buah pai shangkuo. Lalu nanti saya akan iris ya, seperti ini.
buah pai shangkuo ini tuh asam gitu ya, asam manisnya tuh sedikit. Nah ini bagus banget isinya, warnanya juga sangat bagus, seger. Saya dulu itu nggak terlalu suka ya dengan buah pai shangkuo ini karena rasanya itu agak asam. Tapi lama kelamaan saya jadi suka. Lalu saya bikin masak sup juga kayak gini. Ternyata enak dibikin asam manis, sup asam manis dengan ikan kayak gitu ya. Teman-teman, jika majikan kalian suka perlu dicoba ya. Pasti dia juga suka ya untuk masak sup ikan kayak gitu. Enak banget, seger banget. Apalagi udara Taiwan tuh sekarang agak dingin-dingin. Nah lanjut saya potong buah labunya, saya potong tipis-tipis dan juga saya tambahin wortel biar warnanya itu cantik kayak gitu ya, biar nggak pucat. Kalau misalkan cuma labu tok itu takutnya itu pucat kayak gitu. Nah kemudian saya siapkan sayur asinan seperti ini untuk memasak ayam ya. Dan saya motongnya tipis-tipis saja si sayur asinannya. Dan saya juga menggunakan jahe supaya nggak amis ya. Dan saya juga menggunakan cabai besar biar agak pedas-pedas sedikit. Kemudian saya menggunakan juga daun bawang, saya potong agak panjang seperti ini untuk masak ayam tersebut ya. Nah karena sudah selesai sayurnya saya cuci ya. Kemudian mulai kita memasaknya. Pertama saya akan masak ayam, saya masukkan bumbu-bumbu seperti jahe ya. Kemudian saya masukkan ayam yang sudah saya cuci bersih tadi. Kemudian saya masukkan sayur asinan. Dan saya tambahkan kecap asin sedikit sedikit saja ya supaya nggak pucat ya. Tambahkan garam sedikit ya karena sayur asinnya itu asin ya. Tadi setelah saya iris tuh saya rendam jadinya nggak terlalu asin. Kemudian tambahkan air supaya ayamnya ini cepat mateng dan ditutup ya. Dimasak sekitar berapa ya, 15 menit kayak gitu ya. Apinya agak kecil saja supaya cepat mateng. Nah ini sudah mateng, saya masukkan cabai. Masak tumis ayam ini agak berkuah ya. Nah kemudian masukkan juga daun bawang kayak gitu ya. Dan setelah itu bisa diangkat. Sudah selesai, kita bisa taruh di meja makan. Kita taruh di meja makan. Lanjut lagi saya mulai memasak, yaitu saya tumis labu, bumbunya bawang putih, garam, kaldu bubuk. Udah kayak gitu aja ya, simple. Teman-teman yang baru datang di Taiwan, masakan orang Taiwan itu sangat sederhana, sangat simpel ya. Jadi jangan takut untuk belajar memasak khas masakan orang Taiwan ya. Sangat simpel, sangat sederhana kok. Bumbunya cuman bawang putih, garam, jahe kayak gitu aja. Nah sekarang saya lanjut masak sayuran hijau. Saya menggunakan tepung kentang ya. Kalau misalkan nggak punya tepung maizena pun bisa ya. Fungsinya tepung ini untuk mengentalkan si kuahnya nanti kayak gitu ya. Jadi bisa dicairkan seperti ini si tepungnya. Tepung kentang pun bagus ya. Sama, kurang lebih sama dengan tepung maizena untuk mengentalkan si sup nanti. Nah di samping ini saya menyiapkan air yang mendidih, kemudian sayurnya saya masukkan. Sekali lagi kalau misalkan nggak punya sayur hijau seperti daun katu ini
pakai bayam bisa ya. Nah, masukkan juga daging babi. Ini daging babi saya sudah belinya jadi di pasar ya, seperti apa ya, kayak daging babi yang dimasak direbus kayak gitu loh. Jadi sudah siap jadi. Lalu masukkan bumbu kaldu bubuk, garam secukupnya. Nah, diaduk-aduk. Setelah mateng, ini masak sayur ini cepet banget ya, cepet banget empuknya. Dan masukkan si kuah, maksudnya air tepung tadi. Nah, akhirnya mengental seperti ini. Lalu siapkan telur ya, siapkan telur. Nah, sayur hijaunya tadi harus benar-benar mendidih ya, jadi begitu telurnya disiramin itu cepat dimatikan kompornya kayak gitu ya, jangan dimasak lama-lama si telurnya. Nah, ini cepat sekali ya, masaknya sekitar 30 detik kayak gitu. Soalnya kalau terlalu matang itu hasilnya justru nggak bagus, karena telurnya bisa matang dengan suhu panas si sayur tersebut. Nah, sudah matang, siap ditaruh di meja. Sayur hijaunya dan daging babi sudah jadi. Mari kita taruh di meja makan. Nah, lanjut lagi, sekarang saya masak sup ikan. Sup ikan saya pertama siapkan air mendidih, kemudian saya masukkan ikan kayak gitu ya. Masak ini cepet banget, si ikan tersebut itu cepet banget mateng ya. Dan tambahkan garam, kaldu bubuk. Setelah mateng, masukkan bumbunya, jahe, cabai, bawang putih yang sudah dicincang semuanya tadi, dan tes rasa ya. Kemudian masukkan buah paisyanko yang asam-asam ini ya, dan lanjut matikan kompornya saja. Jangan lupa sebelum matikan kompor, masukkan juga daun bawang ya, dan masak sebentar saja, kemudian matikan kompor dan siap diangkat, ditaruh di panci ataupun mangkok kayak gitu ya, dan siap untuk disajikan. Semoga bermanfaat resep saya hari ini, masak sup ikan dan buah paisyanko, masak sayur hijau, masak ayam, masak labu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Nah, ini supnya, sup ikan dan buah asam itu ya. Jadi rasanya ini tuh asam manis ya. Tadi saya lupa kasih tahu ya. Saya kasih sedikit gula. Dan juga ini tumis labunya, ini ayamnya, dan ini sayur hijaunya yang kasih telur tadi ya. Selamat makan.